lancar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak Adik Kiki. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian dari PKJ 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutupkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutupkan tajammu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Oke, kita akan baca Mazmur. Boleh disiapkan terlebih dahulu adik-adik dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-1. Boleh dipersiapkan dulu dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-1. Oke, karena ini cuma satu ayat, nanti kakak yang akan bacakan untuk kita semua, tapi boleh siapkan Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah, kakak mau lihat adik-adik angkat Alkitabnya dong. Oke, sip. Kita akan baca Mazmur 116 ayatnya yang ke-1. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonan. Oke. Itu tadi Mazmur kita mengenai kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 50A, baitnya yang ke-1 dan 6, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baik, selanjutnya. Untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dipersilahkan pada Tante Anita Noya. Mari adik-adik, kakak-kakak kalian semua, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh dengan kasih setia, kebaikan, kemurahan, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah usai dalam hidup kami. Kami boleh menikmati itu sampai detik hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak mengasihi Engkau. Seringkali kasih kami kurang kepadamu, luntur, pudar. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini ketika Engkau masih memberi kesempatan untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar dan merenungkan sebagian dari kekayaan firman,
Mari Tuhan melalui kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, Kau curahkan atas kami semua kuasa Roh-Mu yang kudus, setiap kami yang hadir tanpa terkecuali, supaya kami semua dimampukan dengan kekuatan Roh Kudus memahami apa yang kami akan dengar dan renungkan melalui firman Tuhan hari ini, dan kami dimampukan untuk mengetahui, memahami apa yang menjadi kehendak Allah untuk kami lakukan dalam hidup kami beriman setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Engkau memberkati dan menguasai setiap jaringan internet yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing berada. Engkau berkati dan kuasai supaya kami dapat mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, bahkan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir secara utuh tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, adik-adik, kakak-kakak layan semua, shalom. Yang bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, tolong lambaikan tangannya di layar. Bisa dengar dengan jelas ya? Puji Tuhan. Selamat ketemu lagi nih. Saya bersyukur sekali dikasih kesempatan lagi untuk melayani firman Tuhan di IHMPT pada minggu hari ini. Dan puji Tuhan kita bisa saling ketemu lagi ya, meskipun masih lewat virtual, tapi tetap bersyukur, tidak mengurangi sukacita damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sudah mendapatkan semuanya? Tadi dibilang oleh Kak kali bisa buka kamera semua. Yang memang nggak bisa ya sudah, tapi sebisa mungkin dibuka kameranya ya, supaya kita bisa saling bertatap muka, kita bisa menikmati ibadah ini dengan baik. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat ya semuanya ya? Firman Tuhan menyatakan kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya akan coba share screen ya. Saya nggak pandai nggak pinter bikin PPT ya. Cuma saya coba aja supaya lebih jelas. Saya coba akan share. Bisa kelihatan jelas kah? Bisa ya? Oke. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi ini, perenungan firman Tuhan hari ini bertemakan mempertahankan kasih kepada Kristus.
Sekali lagi saya ulang, mempertahankan kasih kepada Kristus. Itu tema perenungan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah baca ayat itu. Nah, ayat 1 itu kan di situ ditulis ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat di sini yang dimaksud bukan malaikat yang seperti ada di gambar-gambar yang ada sayapnya terus terbang gitu, bukan ya. Malaikat di sini yang dimaksud adalah utusan atau yang diutus oleh Allah. Kalau misalnya sekarang di gereja kita mungkin pimpinan gereja ya, yang merupakan utusan-utusan Allah yang memimpin jemaat. Jadi di sini dibilang tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Maksudnya utusan Allah yang memimpin jemaat di Efesus saat itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini ada firman yang dikatakan, inilah firman dari Dia. Ini kan Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi kenapa sampai ada firman Tuhan yang memerintahkan kepada Yohanes untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Efesus, kepada utusan-utusan yang ada di jemaat Efesus. Kenapa Tuhan sampai harus memerintahkan firman Tuhan, tapi bukan hanya firman Tuhan sekaligus teguran gitu ya, sekaligus bukan sekedar firman Tuhan, tapi peringatan, nasihat, atau lebih tepatnya teguran ya kepada jemaat di Efesus. Mengapa? Padahal kita tahu jemaat di Efesus, kalau kita baca ya, waktu Rasul Paulus memberitakan kebenaran Injil di Efesus, itu jemaat-jemaat di Efesus jemaat yang luar biasa, yang hebat-hebat. Bahkan di ayat yang kedua dan ketiga ya, di situ Allah sempat memberikan pujian atau ya memujilah jemaat di Efesus karena kehidupan berimannya, karena kehidupannya yang luar biasa, yang bagus, yang baik, yang hebat. Mereka berjerih payah. Di ayat 2 dibilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, di ayat kedua tuh, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaanmu tuh artinya segala aktivitas kamu tuh Allah tahu. Baik jerih payahmu, jerih payah artinya bekerja keras adik-adik ya. Jadi jemaat di Efesus tuh luar biasa berjerih payah. Mereka bekerja, nggak santai-santai hidupnya. Tekun, ketekunanmu, tekun tuh artinya setia. Terus mereka nggak sabar kalau ngelihat orang yang jahat tuh ingin segera memperbaiki mereka, menentang mereka. Jadi tidak sabar terhadap orang jahat, menentang ajaran-ajaran palsu. Di situ dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Pendusta artinya mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus yang selama ini mereka jalankan. Dan mereka tidak mengenal lelah. Itu di ayat 2 ya. Di ayat 3 dikatakan lagi, mereka sabar menderita karena memberitakan Injil. Ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa ini jemaat di Efesus ya. Sampai Allah memuji, menjelaskan lagi kepada mereka bahwa Allah tahu itu kamu tuh seperti itu. Tekun, setia, berjerih payah, bekerja keras. Artinya nggak ada santai-santai dalam melayani, dalam mengerjakan pekerjaan baik. Mereka bagus, luar biasa. Nah adik-adik atau kakak-kakak layan semua, ayat 2 dan 3 ini sebenarnya menegur saya juga. Menegur kakak-kakak layan juga mungkin, atau adik-adik juga. Apakah kita sudah bisa meneladani kehidupan jemaat seperti jemaat di Efesus ya? Tekunnya luar biasa, setia, nggak sabar kalau lihat ada yang penyimpangan yang nggak sesuai dengan ajaran Kristus tuh, mereka menentang dan mereka nggak sabar untuk segera memperbaikinya. Itu sebenarnya teguran buat saya juga. Kadang karena saya kadang membiarkan apa yang menyimpang dari ajaran Kristus yang ada di sekitar saya. Contohnya aja ya, saya kerja, kalau yang menyimpang itu yang melakukan penyimpangan atau yang melakukan pelanggaran atau yang nggak sesuai dengan ajaran Kristus itu bos saya, atasan saya. Aduh, sukar
ada kagok ya, mau negur, sungkan atau nggak enak, ada rasa nggak enak gimana ya. Nah, itu sering kali saya, makanya ayat ini aduh teguran juga buat saya, dan mungkin juga buat adik-adik, kakak-kakak lain yang kuliah, yang bekerja, adik-adik yang belajar di sekolah. Mungkin kalau ada guru atau siapa yang ada lebih atas dari kita, terus melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan ajaran Kristus, kita berani seperti jemaat Efesus ini ya, menentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kadang kita merasa tidak enak atau sungkan atau bahkan takut ya. Nah, jadi ada hal yang baik yang patut kita contoh atau teladan dari kehidupan jemaat Efesus ini ya. Itu ayat 2 dan 3. Saya sering kali seperti itu kalau melihat ada yang menyimpang, tapi itu orang yang bos saya terutama itu ya, aduh saya suka bingung mau menegurnya gimana gitu ya, mau ngasih taunya bagaimana, mau memperingatnya bagaimana, dan dia yang menggaji saya gitu ya, dia yang memberikan jalan untuk saya bisa cari nafkah di situ gitu. Nah, lewat firman Tuhan pada hari ini saya diingatkan juga kepada adik-adik ya, untuk bisa meneladani kehidupan berimannya yang patut kita teladani seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Allah tahu semua ya, apakah kita takut, sungkan untuk menegur, itu Allah tahu kan. Tadi dibilang di pertama ayat 2 tuh, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini di ayat 2 dan 3, itu Allah memuji ya kehidupan beriman jemaat di Efesus, seperti yang diuraikan tadi. Adik-adik di ayat keempat, kita lihat ya, Allah kan tadi di ayat kedua, ketiga udah memuji-muji tuh, bagus kehidupannya jemaat Efesus, malah kita pun harus meneladani kehidupan mereka. Tapi setelah kita baca ayat 2, 3, kita lanjut ke ayat 4, di situ Allah mencela ya, bunyi firman Tuhannya, namun demikian aku mencela engkau. Jadi Allah mencela kehidupan jemaat Efesus. Kenapa? Padahal udah segitu bagusnya kehidupan jemaat Efesus, bertekun, kerja keras, menolak yang jahat, menentang ajaran-ajaran yang tidak baik. Tapi kenapa Allah masih mencela jemaat di Efesus? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula, dikatakan di ayat keempat ya. Mereka meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang seperti apa yang mereka tinggalkan? Kasih yang bagaimana yang mereka tinggalkan atau yang mereka hilangkan dari kehidupan mereka? Padahal udah bagus di mata Tuhan kehidupan mereka, tapi Allah tetap mencela. Kasih yang bagaimana? Adik-adik, maksudnya di sini meninggalkan kasih yang semula itu, maksudnya begini. Jadi mereka kelihatannya, sepertinya, nampaknya mereka betul setia, tekun, bekerja keras, berjerih payah, berlelah-lelah, bahkan mereka menentang ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Sepertinya kelihatan mereka seperti itu. Tetapi kehidupan mereka seperti itu, mereka lakukan bukan lagi karena mereka mengasihi Allah, bukan lagi berdasarkan atas kasih mereka kepada Allah. Mereka lakukan itu jadi seperti kelihatannya seperti benar, baik, tekun, setia. Padahal mereka melakukan itu tuh hanya karena kebiasaan, hanya karena rutinitas, hanya karena kewajiban, hanya karena keharusan, dan saya pengikut Kristus. Jadi bukan karena hatinya benar-benar mengasihi Allah atau mengasihi Yesus ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mereka meninggalkan itu, kehidupan yang berdasarkan mereka mengasihi Kristus. Jadi mereka sudah kehilangan kasih yang semula. Sewaktu mereka pertama kali mengenal Yesus, mereka kan melayani segala macam mereka lakukan karena mereka betul-betul mengasihi Yesus. Tapi sudah berapa lama, sekian lama, tambah lama, akhirnya mereka menjadi satu kebiasaan saja melakukan itu. Melakukan kegiatan keagamaan, melakukan jadi sebagai rutinitas aja karena itu kewajiban agama, sebagai kebiasaan, atau mungkin mereka lakukan itu supaya mendapat pujian yang sia-sia dari orang-orang sekitar.
Nah, adik-adik, kita juga, ini juga teguran buat saya, buat adik-adik ya, peringatan, atau mungkin juga buat kakak-kakak lain, kita seringkali seperti itu ya. Saya mau tanya adik-adik, sekarang hadir di IHMPT saat ini, join bersama kakak-kakak lain dan kita semua, karena apa? Coba salah satu orang jawab, ada siapa aja di sini yang bisa jawab? Tadi siapa ya? Siapa coba Melani? Tunjuk satu orang. Hadir di sini karena apa? Coba. Siapa yang bisa? Otnil, tadi ada Otnil ya kalau nggak salah, ada yang namanya Otnil. Iya, Ada. Otnil. Iya, Otnil hadir di sini ikut ibadah teruna karena apa? Alasannya. Ya kerinduan nggak? Kerinduan. Yes, kerinduan. Tapi apa setiap kali ibadah teruna karena Otnil rindu gitu? Selalu, atau mungkin karena dibangunin sama orang tua, cepet-cepet ibadah teruna, ibadah teruna. Ray juga di sini ada Ray ya. Ray karena apa ada di sini Ray? Coba. Karena dibangunin mama tadi pagi, ya Ray ayo bangun, udah jam 8, udah mau 8:30. Nah adik-adik, apakah karena itu kita hadir di sini melakukan aktivitas rohani kita, ibadah? Apakah karena takut dimarahin orang tua, digebrak-gebrak sama orang tua, dibinin ayo, atau karena takut ditegur kakak layan, atau karena ada kewajiban, saya orang Kristen harus ibadah tiap minggu ya, karena kewajiban dan rutinitas. Jam 9 ada ibadah teruna dan saya pelkatnya pelkat teruna, jadi saya harus datang ke teruna. Apa karena itu alasannya adik-adik beribadah? Nah adik-adik di sini kalau seperti itu berarti kita tuh kehilangan atau meninggalkan kasih yang semula. Itu yang dimaksud ayat 4, Allah mencela jemaat di Efesus yang kelihatannya hadir di ibadah, yang kelihatannya melakukan aktivitas keagamaan, yang menentang ajaran-ajaran saya, pokoknya kehidupannya baik aja, kelihatannya. Tapi sebenarnya mereka lakukan bukan motivasinya atau dasarnya atau alasannya karena mereka mengasihi Allah. Tadi seperti Otnil bilang, saya hadir di sini karena saya rindu bertemu Tuhan. Bukan rindu ketemu si A si B ya, Otnil ya, atau ingin ketemu Kamelani gitu. Bukan itu ya, tapi rindu bertemu dengan Tuhan melalui doa, pujian, firman Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, itu artinya kita benar melakukan kegiatan ibadah ini atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Otnil itu harus dipertahankan ya, mempertahankan kasih kita kepada Kristus. Jadi itu harus dipertahankan. Dan adik-adik yang lain juga saya berharap semua kita di sini melakukan aktivitas kerohanian atau aktivitas apapun. Tadi di ayat 2 dibilang, aku tahu segala pekerjaan, berarti semua apa yang kita lakukan, entah itu pekerjaan di luar, pekerjaan kantor, yang kuliah, yang sekolah, apapun, kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Allah. Contohnya, saya sekarang melayani firman Tuhan. Saya melayani firman Tuhan karena saya majelis, terus ditugaskan untuk melayani firman Tuhan. Jadi ya saya lakukan tugas itu. Jadi kalau punya motivasi seperti itu, saya salah. Jadi bukan karena saya mengasihi Allah yang memberi kesempatan untuk saya bisa melayani, makanya saya melayani. Jadi motivasinya karena saya majelis ditugaskan, ya udah kerjakan tugas itu. Bukan ya. Jadi jangan seperti itu. Adik-adik juga misalnya contoh lain, tahun kemarin gitu atau 2 tahun lalu ikut lomba padus. Nah, yang ikutan nih siapa-siapa aja itu alasannya apa? Mau ikutan lomba padus. Alasannya apa? Karena disuruh sama kakak layan, disuruh sama gereja perwakilan GPIB Bethel, atau disuruh karena saya mah ada suaranya bagus, saya ingin tampil supaya dipuji sama orang-orang yang nonton, atau dasarnya apa? Nah, sekarang kita merubah ya pola pikir kita, hati kita, bahwa apa yang kita lakukan, misalnya ikut lomba padus, kita lakukan karena kita kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
motivasinya harus seperti itu adik-adik ya. Atau apapun, misalnya sekarang mau Natal nih, ada kegiatan Natal, disuruh ikut drama. Nah, motivasinya apa? Karena kita mengasihi Allah yang sudah memberikan talenta pada kita, kemampuan untuk bermain drama. Jadi kita lakukan itu dasarnya dilandasi oleh karena kita mengasihi Allah. Bukan karena udah disuruh kakak Melani, udah disuruh kakak Bintang, disuruh main drama atau disuruh ikut ini. Jadi karena disuruh takut sama kakak Layan, atau karena disupport sama orang tua, ayo ikutan. Bukan ya, tapi alasan pertamanya, landasannya, dasarnya karena kita mengasihi Allah. Contoh lain lagi, misalnya adik-adik menolong orang tua di rumah, karena apa alasannya? Karena memang anak wajib berbakti ya pada orang tua. Betul, wajib berbakti, tapi alasannya yang pertama harus didasari atas dasar kita mengasihi Allah yang sudah memampukan kita bisa menolong orang tua atau menolong orang-orang sekitar ya, yang terdampak COVID mungkin sekarang ini, atau menolong sesama. Kita bersyukur pada Tuhan memberi kemampuan kita bisa berbagi, menolong. Nah, itu kita lakukan karena kita mengasihi Allah, bukan karena kita wajib dan sesama manusia mah wajib tolong menolong, atau karena saya ingin dipuji oleh orang lain misalnya. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kita mengasihi Allah, dan itu harus dipertahankan seperti Otniel tadi, karena saya rindu kepada Allah, berarti kita mengasihi Allah, mempertahankan kasih itu terus sepanjang umur hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup seperti jemaat di Efesus, yang tadi kan ada teladan-teladannya yang perlu kita contoh juga banyak ya, ketekunan, kerja keras. Tapi kalau kita meninggalkan kasih yang semula, di ayat 5 kita baca tadi ya, Tuhan katakan kita sudah jatuh, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita membiarkan terus motivasi kitanya nggak benar dalam melakukan pekerjaan apapun, kita terus menerus dengan hidup supaya dipuji orang, supaya kelihatan sama kakak Layan, supaya kelihatan sama pendeta, supaya ada rutnya kebiasaan. Kalau kita terus menerus seperti itu, lama-kelamaan akan memperburuk keadaan kehidupan rohani kita, keadaan pribadi kita, pikiran kita akan memperburuk terus, dan itu Tuhan bilang engkau telah jatuh, betapa dalamnya engkau telah jatuh, itu ayat 5 ya. Dan di situ Allah perintahkan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi yang seperti Tuhan mau, bahwa alasan kita melakukan aktivitas pekerjaan kita dasarnya harus berdasarkan atas kasih kepada Allah. Kalau kita membiarkan hidup kita terus-menerus tidak berdasarkan kasih kepada Allah, di situ dibilang aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian. Nah, kalau ada yang belum tahu kaki Dian tuh gambarnya ada ya, saya share screen ya. Tuh kaki Dian tuh seperti itu. Waktu zaman Raja Salomo membangun bait Allah, kaki Dian ini dipakai sebagai alat penerang di dalam bait Allah. Ini kaki Diannya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 6, jadi 3 kiri 3 kanan, di tengah 1. Nah, Allah akan datang kepada kita mengambil kaki Dian. Kaki Dian bicara tentang terang Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya seperti tadi yang saya bilang, hanya karena rutinitas ikut ibadah, karena takut kakak Layan, takut orang tua dimarahin sama orang tua, atau karena ingin dapat pujian, kalau kita hidup terus seperti itu, lama-lama keadaan kita semakin memburuk, dan kita jatuh semakin dalam, maka Allah akan mengambilnya dari hidup kita. Dan kalau terang itu udah diambil dari kehidupan kita, kita nggak hidup lagi dalam terang Tuhan. Berarti kita hidup dalam kegelapan. Kalau lama-lama terus dalam kegelapan, berarti hidup kita udah nggak benar ya, binasa akhirnya. Nah, adik-adik, saya berharap firman Tuhan ini menegur kita semua yang hadir di sini untuk kembali lagi kepada kasih yang semula. Apapun yang kita lakukan, supaya Allah tidak mengambil terangnya dari hidup kita ya. Ayat 6 juga itu menceritakan tentang bagaimana
jemaat Efesus menentang ajaran Nikolaus yang sesat itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di ayat ke-7 dikatakan di situ, siapa bertelinga, ini di sini kita semua punya telinga ya, yang hadir kakak-kakak layan, adik-adik saya, semua ini punya bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Nah, sekarang firman Tuhan lagi kita dengarkan, yang punya telinga mendengarkan, dan barang siapa menang, menang artinya kita bisa kembali lagi kepada kasih yang mula-mula itu. Bahwasanya semua apa yang kita lakukan, diulang lagi nih, apa yang kita kerjakan, Allah tahu semua. Kalau kita pura-pura, Allah tahu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdasarkan kasih kita kepada Allah, Allah tahu. Karena Allah mengetahui semua. Di ayat 2 tadi bilang, aku tahu semua pekerjaanmu, jerih payahmu. Jadi adik-adik, kita kembali kepada kasih yang semula. Dan jika kita menang, lihat di ayat 7 nih adik-adik, kalau kita berhasil nih hidup teladan meneladani jemaat Efesus tadi ya, yang kerja keras, berjerih payah, rajin, setia, tekun, tapi kita tetap mempertahankan kasih kita yang semula, tetap mempertahankan kasih kita kepada Kristus, seperti tadi Otniel bilang, tetap kita. Alasannya karena rindu kepada Allah. Saat teduh setiap hari juga karena kita rindu kepada Allah. Kita rindu bertemu Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui firman Tuhan. Kita rindu. Kalau kita tetap mempertahankan kasih kita itu kepada Allah. Seperti itu, ada janji Tuhan tuh di bawah ya, ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Artinya kita akan diberi makan dari pohon kehidupan, artinya berkat Tuhan akan menyertai hidup kita adik-adik. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani itu akan menyertai hidup kita sepanjang umur hidup kita. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan ini ya, mari kita ubah hidup kita ya. Kalau selama ini ada, saya juga sama, ada motivasi-motivasi yang salah dalam hidup kita, dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan apa saja adik-adik belajar di sekolah, pelajaran-pelajaran adik-adik rajin. Karena apa adik-adik rajin? Karena takut dimarahin orang tua, takut dimarahin guru? Enggak ya, jangan. Adik-adik rajin belajar, jangan sampai absen ke sekolah, tidak malas lagi. Itu adik-adik lakukan karena adik-adik mengasihi Allah yang sudah memberi kesempatan untuk adik-adik bersekolah. Karena ada banyak orang di sana, di luar sana, udah nggak bisa sekolah. Zaman susah gini, ada yang putus sekolah, ada yang putus kerja, ada yang stop segala kegiatan karena pandemi ini. Tapi mari adik-adik, selama Allah masih mempercayakan segala sesuatu kepada kita, entah itu sekolah, pekerjaan, atau apapun, pelayanan. Adik-adik melayani di sini, kakak-kakak layan juga ada yang melayani multimedia, musik, apalagi liturgos, atau apapun, sekecil apapun. Mari kita lakukan semuanya dilandasi oleh satu, karena kita mengasihi Allah, bukan karena rutinitas sudah ditugaskan, hari ini jadwal tugas saya Muhammad, hari ini saya tugas musik, hari ini saya tugas liturgos, jadi saya lakukan hanya karena rutinitas. Tidak, jangan lagi seperti itu ya. Mari kita rubah, kita perbaharui hidup kita melalui firman Tuhan saat ini, supaya janji-janji Tuhan tuh di ayat 7-nya ya, itu berlaku atas hidup kita. Kita diberi makan dari pohon kehidupan, artinya berkat-berkat Tuhan akan menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Sebagai penutup, coba salah satu kakak layan bacakan Kolose 3 ayat 23. Ayo, siapa? Salah satu kakak layan membacakannya sebagai penutup renungan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, itu ya. Dipegang ayat itu adik-adik ya, kakak-kakak layan juga. Apapun, kan Tuhan tahu segala apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati.
Artinya dasarnya harus hati kita tertuju pada Allah. Memusatkan hidup, segala aspek hidup kita hanya kepada Kristus. Lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu ya adik-adik ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa tertanam, tertancap, kokoh, kuat di hati kita semua. Dan sebentar bertumbuh, sebentar lagi berbuah-buah ya. Dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tante Anita untuk kebenaran firman Tuhannya. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh dibagikan oleh Tante Anita di hari Minggu ini boleh betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya adik-adik. Kita mau terus memelihara kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan kita mau betul-betul menerapkan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan dalam firman ini, bukan hanya sebagai rutinitas aja, tapi memang betul-betul kita ngerasa kita membutuhkan untuk baca firman, kita membutuhkan untuk beribadah. Oke, terima kasih Tante Anita. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 369A, baitnya yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpinku depan. Oke. Kita akan doa syafaat. Sebelumnya, apakah adik Lana dan adik Jose sudah ada? Kakak cek dulu ya. Adik Lana udah ada. Jose udah ada belum ya? Oh, Jose belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti adik Lana sama Tante Anita mungkin ya yang akan berdoa untuk doa syafaat kita. Untuk pokok-pokoknya ada bangsa dan negara. Itu yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Terus yang kedua kita berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sudah mulai turun. Terus juga kita doakan untuk tim medis, relawan, dan juga adanya proses vaksinasi. Terus yang keempat kita berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terutama untuk GPI Bebeto. Yang kelima kita berdoa untuk Pelkat PT, yang keenam itu untuk kakak layan dan juga adik layan. Untuk adik-adik yang lain ataupun kakak-kakak, apakah ada yang ingin didoakan? Kalau ada boleh langsung unmute aja atau boleh diketik di kolom chat ya. Ada? Ada? Tidak ada? Kalau nggak ada, mungkin bisa dibagi. Sebentar ya. Lana nanti tolong doakan bangsa dan negara. Terus juga doakan untuk pandemi COVID. Dan juga doakan untuk para tenaga medis, untuk relawan kesehatan, juga untuk proses vaksinasi ya Dek ya.
nanti selanjutnya untuk berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya GPIB Battle, untuk LKPT, untuk kakak layar dan juga adik layar, minta tolong Tante Anita untuk doakan ya Tante ya. Udah oke, Lana? Jadi bangsa dan negara, pandemi COVID-19 sama untuk relawan. Oke. Sudah ya, mungkin bisa kita mulai untuk doa syafaatnya, Lana. Oke, Kak. Oke. Yuk teman-teman dan kakak sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami bersyukur karena di pagi hari kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Ya Bapak, di pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun yang mereka kerja, apapun yang pemerintah akan lakukan dari yang terbesar sampai yang kegiatan mereka, berkatilah semua kegiatan yang akan lancarkan, terutama kegiatan PTMT Tuhan. Engkau lindungi sertai teman-teman kami juga Tuhan, mungkin yang sudah ada PTMT atau belum, tapi lindungi sertai mereka Tuhan. Ya Bapak, kami juga bersyukur karena COVID di negara kami sudah berturun Tuhan, berkurang Tuhan. Engkau lindungi sertai negara kami Tuhan, agar bisa tetap stabil Tuhan, dan semakin hari semakin berkurang. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk tenaga medis ya Bapak, dan relawan-relawan Tuhan, berkatilah supaya mereka diberi kekuatan Tuhan dan kesehatan Tuhan. Dalam nama kami bersyukur. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan, berterima kasih kami saat ini masih bisa diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu. Supaya kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk kami tidak meninggalkan kasih kami yang semula, tetapi kami tetap mempertahankan kasih kami kepada Kristus, dan tolong kami untuk kami melakukan apapun Tuhan, kami lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, karena kami mengasihi Tuhan, bukan karena rutinitas, kebiasaan, atau karena kewajiban agama yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami meninggalkan kasih yang semula. Bapa di sorga, saat ini kami menyampaikan kerinduan-kerinduan kami Tuhan, khususnya untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Bapa, dimanapun Engkau utus gereja-gereja di Indonesia ini, khususnya yang ada di Kota Bandung ini Tuhan, di Jawa Barat, Tuhan memberkati setiap rumah-rumah Tuhan yang ada, gereja-gereja Tuhan yang ada, juga jemaat-jemaat yang ada Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, setiap aktivitas rohani yang dilakukan, Tuhan memberkati semuanya, menolong Tuhan supaya kami melakukan semuanya atas dasar kasih kami kepada Allah. Khususnya gereja di mana kami ada di dalamnya, GPIB Jemaat Betel Bandung. Engkau memberkati kami semua, perangkat pelayanan yang ada di dalamnya, Tuhan memberkati pendeta-pendeta yang melayani di Betel ini, Tuhan memberkati mereka. Mampukan kami semua Tuhan untuk hidup melayani Tuhan dengan baik dan benar, untuk hidup melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Kakak-kakak layan yang ada di persekutuan teruna, Tuhan tolong mereka satu persatu dengan segala aktivitas mereka setiap hari. Ada yang masih kuliah mungkin, ada yang sudah bekerja, atau apapun setiap aktivitas yang mereka lakukan. Mari Tuhan Engkau sertai mereka setiap hari,
apapun aktivitas mereka, jadikan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dimanapun Engkau tempatkan mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan, apapun itu Tuhan, buat mereka berhasil. Engkau tolong mereka, mampukan mereka dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan di tempat kerja atau di tempat kuliah, di keluarga atau dimanapun Tuhan. Tolong mereka untuk mereka bisa menangani setiap persoalan pergumulan mereka, cakap menghadapi segala persoalan pergumulan Tuhan, karena mereka menggantungkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Memberkati kehidupan mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, dan mampukan mereka juga Tuhan melakukan tugas pelayanan di persekutuan teruna dengan baik dan benar. Apa yang menjadi kekurangan, keterbatasan kami Tuhan, Engkau yang menilik dan mempedulikan, Engkau yang memberikan kemampuan untuk kami dapat melakukan apa saja yang terbaik yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik layan juga khususnya yang hadir pada minggu hari ini di ibadah Zoom ini Tuhan, Engkau memberkati adik-adik satu persatu bersama keluarga, orang tua, saudara-saudara semua. Engkau berkati kehidupan studinya Tuhan setiap hari, sekolah baik PJJ online atau onsite yang mereka lakukan. Tuhan berkati supaya mereka dimampukan mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran dengan baik. Berikan roh kerajinan untuk mereka Tuhan, belajar dengan tekun, setia, belajar dengan rajin, juga saat teduh membaca firman Tuhan setiap hari. Berikan roh yang menyala-nyala terus bagi adik-adik Tuhan, supaya adik-adik bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus berkembang jasmani dan rohani dengan baik. Berikan juga roh kerajinan dalam belajar supaya adik-adik menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh menyampaikan segala apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami dalam doa syafaat ini. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu dalam doa permohonan kami ini Tuhan, tapi Engkau lebih mengetahui apa yang ada di hati pikiran kami. Engkau menilik dan mempedulikan semuanya Tuhan, dan Engkau mendengarkan sahutan, seruan doa kami ini Tuhan. Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan apa yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila ada adik-adik di sini yang tengah dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, siapapun itu Tuhan, Engkau menolong adik-adik supaya sakit penyakit yang mereka hadapi, yang mereka alami, tidak mengurangi sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Mereka tetap memiliki itu Bapa, dan mereka memiliki hati yang gembira sebagai satu-satunya obat yang manjur. Engkau pakai juga setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, supaya itu Engkau pakai menjadi media yang baik, mendatangkan kebaikan, kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan bagi tubuh fisik jasmani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sementara kami menanti janji Tuhan, adik-adik menanti janji Tuhan akan kesembuhan, Engkau tolong supaya kami bersabar, Kau tolong supaya kami tidak hilang pengharapan, Kau tolong supaya kami terus menaruh harap dan pertolongan hanya dari Tuhan, tidak kepada yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, kami mohon Engkau mendengarkan doa kami ini, karena kami naikkan doa ini, kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, anak Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih untuk Adik Lana dan Tante Anita yang sudah boleh membawakan doa syafaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelumnya kakak mau ingatkan lagi untuk kita semua, kalau persembahan itu adik-adik bisa, kalau mau berikan uang tunai bisa adik-adik simpan dulu, nanti kalau sudah ada waktu dan kesempatan, adik-adik boleh berikan ke gereja, atau adik-adik bisa scan QR code yang sudah tertera di depan ini,
Jangan lupa untuk tambahkan kode unik 2 di belakang nominal persembahan adik-adik dan juga kakak sekalian. Jadi kalau misalnya mau beri persembahan 10.000 itu jadi 10002. Jadi mengikuti nominal yang nantinya akan adik-adik ataupun kakak-kakak berikan. Oke, untuk mengiringi persembahan syukur kita mau angkat pujian dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Selanjutnya untuk doa persembahan dipersilakan untuk adik Samantha. Ya Kak, teman-teman dan kakak layan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sangat bersyukur karena kami dapat memberikan sedikit persembahan yang telah Tuhan Yesus berkati, sehingga persembahan yang telah kami beri bisa menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak adik Samantha. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta teruna yang akan disampaikan oleh Kak Melani. Dipersilakan Kak. Oke, untuk warta teruna kita hari ini, suara kakak terdengar ya. Untuk warta teruna hari ini, minggu depan adik-adik kita tetap ada ibadah kita, tetap via Zoom karena kita belum bisa tatap muka. Juga untuk adik-adik, ingatkan teman-temannya untuk bisa beribadah bareng-bareng ya. Sama, jangan lupa kita tetap lakukan program kita untuk baca Alkitab 1 pasal setiap hari. Seperti tadi yang kita belajari, itu bukan suatu yang dituntut sama kakak-kakak, tapi itu menjadi suatu kebutuhan supaya kita bisa kenal siapa Bapak kita bisa tahu firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lewat baca Alkitab setiap hari. Jadi jangan jadikan itu suatu yang disuruh oleh kakak-kakak, tapi jadikan suatu kebutuhan buat adik-adik. Itu aja dari kakak. Silakan Kak Dinda. Oke, terima kasih banyak Melani untuk warta turunannya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita di IMPT ini. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dari Gita Bakti 245, baitnya yang 1 dan 2, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Teranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh
besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Baik, yang kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih. Selanjutnya doa berkat oleh Tante Anita, dipersilahkan. Tante, mohon maaf masih di mute, Tante. Baik adik-adik, maaf saya lupa. Adik-adik, kakak-kakak layan semua, mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita semuanya kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.